Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Apa kabarnya? Saya Nitya Anissa. Senang sekali karena hari ini bisa ikut bergabung dalam webinar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Nah, hari ini karena dalam rangka Hari Perempuan Internasional 2021, Parlemen berusaha untuk mengangkat isu-isu yang penting bagi perempuan. Tidak hanya bagi perkembangan secara jiwa saja nih, tapi bagaimana perkembangan secara pendidikan, secara mentalitas, secara juga perkembangan untuk ekonomi dan lain-lain. Nah, kali ini tadi Nitya udah kasih bocoran ya, urusan ekonomi ini menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dari perempuan. Karena di temanya adalah dari Komisi 6, kita akan bahas bagaimana kewirausahaan perempuan ini tidak hanya dianggap membantu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, tapi juga bagaimana perempuan-perempuan mempunyai partisipasi yang besar dalam menggerakkan ekonomi keluarga dan juga masyarakat. Tantangannya pasti banyak. Tapi bagaimana kemudian pemerintah juga bisa mensupport apa yang sedang diberdayakan oleh perempuan-perempuan di seluruh pelosok di Indonesia. Untuk itu Nitya tidak sendirian karena sudah hadir ini dua orang perempuan yang juga ciamik sekali ya. Pokoknya keren lah, kita akan ngobrol-ngobrol seru sekali mengenai pemberdayaan wirausaha perempuan. Yang pertama adalah Ibu Sondang Tiar Tampu Bolon dari Komisi 6 fraksi PDI Perjuangan. Selamat siang Ibu Sondang. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau sekarang kita tanya mengenai kesehatan pasti jawabnya benar-benar dari hati ya. Alhamdulillah sehat begitu ya. Karena kalau kita mau bekerja, kita mau berusaha, pasti kuncinya adalah sehat. Nah, ngomong-ngomong soal sehat, Nitya juga berusaha untuk berharap yang terbaik untuk Ibu yang satu ini, Ibu Anis Biarwati dari Komisi 11 fraksi PKS. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Nis. Sehat juga ya Ibu ya. Alhamdulillah, itu harta terpenting sekarang ini. Sehat yang penting. Sehat supaya kita bisa lebih berdaya. Intinya begitu ya. Terima kasih lo menyempatkan. Nitya dengar tadi sebenarnya harus rapat. Tapi kita biarlah meluangkan waktu untuk sesama perempuan terlebih dahulu ya. Harapannya sih perempuan-perempuan di seluruh pelosok Indonesia juga sedang menonton nih, melihat juga bagaimana sebenarnya pemerintah tidak hanya berjalan di samping, tapi juga membuka jalan di depan dan berusaha mensupport dari belakang. Intinya kan seperti itu. Kalau kita ngomongin soal perempuan, ini kan keren banget ya. Kita bisa lihat bahwa datanya dari 99,9% UMKM, ini kan lebih dari setengahnya kepemilikan perempuan. Pertanyaannya saya ke Bu Sondang dulu ya. Pertanyaannya adalah dari 50% sekian perempuan yang memiliki atau berada di garis terdepan UMKM, ini kan pandemi kan dampaknya luar biasa. Bagaimana pemerintah kemudian bisa mensupport mereka ini supaya berkembang UMKM-nya, tapi juga sebagai perempuan, pemilik usaha, bisa naik levelnya Bu. Jadi benar-benar jadi CEO, bukan cuma chief of everything gitu ya. Kalau perempuan kan bisa semua segala diurusin gitu ya. Ini benar-benar jadi dari level sebagai wirausaha juga bisa naik gitu. Jadi memang menarik sekali kalau kita lihat data dari BPS dan data yang dimiliki oleh pemerintah bahwa sektor UMKM ini kan adalah salah satu sektor yang saat ini mendukung daripada perekonomian kita. 65% dari PDB kita itu adalah UMKM. Yes. Dan 97%-nya itu adalah stakeholdernya perempuan. Dan bagaimana kita dalam saat ini memperingati Hari Perempuan Internasional, ini menjadi satu titik balik atau titik nadir kita untuk bagaimana mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita lihat perempuan itu benar-benar luar biasa ya. Punya segala sesuatu yang memang chief of everything tadi dia bilang. Chief of everything. Nah, biasanya kan CEO cuma ngurusin strategi aja gitu ya. Nah, inilah yang saat ini kita minta dari DPR, terutama Komisi 6, saya bermitra dengan berbagai stakeholder, apakah dengan Kementerian Perindustrian, dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, agar bagaimana kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perspektif gender itu bisa ditingkatkan. Sekarang kita mau lihat dulu permasalahannya di mana. Kenapa perempuan saat ini misalnya dia tidak bisa naik kelas? Sekarang eranya adalah era teknologi informasi. Everything semuanya goes digital. Yes. Kamu tidak perlu memiliki satu tempat yang mewah yang ada di premium place gitu. Even in the
sekarang kos-kosan itu semua orang bisa berbisnis. Nah, tetapi bagaimana sekarang, apakah pertanyaannya perempuan-perempuan sudah melek teknologi informasi? Oke. Itu pertama. Kemudian kedua, permasalahannya kita tarik dulu nih. Kemudian kedua, tadi dibilang katanya supaya naik level CEO, jangan chief of everything aja. Artinya, tapi beneran CEO ya, gitu ya? benar-benar CEO. Artinya apa? Berarti perempuan harus dibekali dengan manajerial supaya bisa dia naik level ke CEO. Nah, itulah yang penting. Manajerial seperti apa sih, Bu? Kita satu-satu berarti. Nah, manajerialnya seperti apa nih? Maksudnya manajerialnya kan seperti apa? kalau mengatur kan sebenarnya perempuan, apalagi mungkin yang mereka sudah punya anak gitu kan, sambil ngurus ini itu, udah biasa sebenarnya manage segala sesuatu. Biasanya ketika laki-laki dia misalnya kerja di kantoran dan lain sebagainya, perempuan di rumah itu punya ya jualan kecil-kecilan, dia punya masak dan lain sebagainya. Biasanya nanti karyawannya adalah karyawan-karyawan keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Artinya akhirnya membentuk satu manajemennya itu bukan manajemen profesional tetapi manajemen kekeluargaan. Akhirnya dia tidak bisa memisahkan antara keluarga dengan pekerjaannya. Is that a bad thing? Apakah itu hal yang kurang baik kalau dalam konteks untuk berwirausaha? Nah, artinya kalau kita mau menaikkan satu level dia dari chief of COE menjadi CEO, artinya dia harus punya profesionalitas toh. Ketika dia punya satu profesionalitas, ketika dia punya kemampuan memanajerial secara profesional, dia akan memiliki satu naik level dari yang misalnya usaha kecil menjadi usaha menengah. Kita perlu catat bahwa ketika dia levelnya misalnya saat ini banyak ya perempuan-perempuan itu memiliki usaha dalam skala ultra, mikro, itu dia tidak bankable. Karena itu tadi. Karena dia manajerialnya adalah manajerial kekeluargaan. Ketika dia dihadapkan kepada satu akses permodalan yang membutuhkan itu bankable, itu kan harus di-manage secara profesional. Dia punya laporan keuangan dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa dilakukan secara manajerial kekeluargaan. Ini pas banget nih Bu Sona ngomongin soal permodalan, akses untuk mendapatkan modal, perbankan dan lain-lain. Kita tahu bahwa ibu-ibu ini adalah pengatur finansial keluarga. Tapi ketika mengakses modal untuk bisnisnya lebih berkembang, this is a different thing. Ini adalah hal yang berbeda. Saya mau ke Ibu Anis. Bu Anis, seberapa sulit sebenarnya kondisi di lapangan ketika perempuan sudah memiliki usaha, tapi mereka kemudian ingin mengembangkan usahanya, berarti kan butuh modal. Tidak semudah seperti misalnya minta sama suaminya modalin saya dong gitu, atau misalnya sama keluarga, tidak semua punya akses itu. Atau memang karena kebutuhannya sangat besar sehingga butuh support modal yang juga jauh lebih besar dan jauh lebih konteksnya adalah ya legal begitu ya, tidak terjerat nantinya. Bagaimana Bu Anis melihat kondisi ini di lapangan? Terima kasih Mbak Nitya. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Sondang tadi, bahwa memang kita harus akui di Indonesia ini termasuk negara dengan pengusaha wanita terbanyak. Itu menurut sebuah survei ya. Jadi dari 58 negara yang disurvei, Indonesia dari itu Indeks termasuk Global Destination City sih kalau tidak salah. betul. Ya. Nah itu memiliki pengusaha wanita terbanyak. Kemudian juga kiprah wanita Indonesia di bidang usaha kecil terutama ya, menengah itu juga cukup banyak ya. Kalau kita lihat dari data BPS, ini jumlah UMKM yang dikelola perempuan pada tahun 2018 itu 37 juta UMKM. Atau 64,5% dari total UMKM Indonesia. Tadi kan Mbak Nitya bilang lebih dari 50%. Ya, 64,5% itu tahun 2018. Dan katanya sekarang sudah lebih ya, sudah karena bertambah. pandemi ya, jadi semuanya juga banyak beralih ke UMKM gitu. Nah ini artinya bahwa banyak perempuan-perempuan kita yang memang bergerak di bidang usaha yang tentunya ini harus dilindungi pertama, yang kedua harus ada peran negara hadir gitu. Jadi ketika memang perempuan mencurahkan waktunya, mencurahkan kemampuannya untuk berusaha, energinya, ya. Dan UMKM ini kan kontribusinya terhadap PDB itu sangat tinggi gitu. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa dari seluruh usaha di Indonesia itu 99,9% itu ditopang oleh UMKM. Ya, 0,1-nya baru usaha besar gitu. Ya. Jadi 99,9 itu UMKM dan dari 99,9 itu 60,4%-nya itu perempuan. Gitu. Jadi artinya bahwa kontribusi perempuan di dalam UMKM itu tidak bisa dibilang kecil.
Dan tentu saja pemerintah, kita menghargai pemerintah sudah banyak melakukan berbagai usaha-usaha untuk membantu UMKM, termasuk UMKM perempuannya dalam mendapatkan berbagai fasilitas ya. Tapi permodalan itu cukup atau tidak ya, gitu? Permodalan itu sekarang bukan hanya kementerian, tetapi juga bank-bank itu juga diprogramkan oleh pemerintah untuk memberikan kredit usaha rakyat, kredit usaha kecil begitu ya. Kemudian juga UMKM ini menjadi satu nomenklatur tersendiri di dalam program pemulihan ekonomi nasional, program PEN gitu. Dan memang UMKM ini serapan PEN-nya ini termasuk tinggi gitu ya. Bahkan kesehatan yang malah rendah itu ya. Jadi UMKM ini termasuk serapannya tinggi. Ya, artinya bahwa pemerintah berusaha untuk bagaimana menggairahkan UMKM ini, terutama UMKM yang dimiliki oleh perempuan, karena Ibu Puan Maharani sendiri menyebut bahwa di pandemi ini usaha hand sanitizer sama masker itu 60%-nya perempuan yang punya gitu, yang punya usaha masker sama sanitizer itu. Jadi bagaimana akses permodalan itu, apakah melalui kementerian maupun melalui bank himbara, bank BUMN yang ditugaskan untuk memberikan kredit UMKM, itu terus kita gesa memang. Kalau saya di Komisi 11, mitranya adalah bank himbara ya, di bawah Menteri Keuangan juga ada, dan ini kita gesa bagaimana UMKM terutama ketika perempuan terlibat di situ, itu benar-benar bisa dimudahkan aksesnya. Tadi betul seperti Mbak Sodang bilang bahwa kebanyakan UMKM itu unbankable gitu. Mereka tidak bisa mengakses perbankan. Karena itu pernah kita sarankan jangan hanya lewat bank begitu, ya, tapi di masyarakat itu kan ada apa namanya institusi-institusi yang bisa masyarakat mengakses lebih mudah. Ada koperasi, kemudian ada BMT, kemudian ada lembaga-lembaga masyarakat. Ya, coba modal-modal yang disalurkan untuk UMKM itu disalurkan lewat itu, tidak hanya lewat bank, karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan. Kemudian juga permasalahan untuk Go Digital itu, dari total unit UMKM kita tuh ada 64,2 juta unit, ya, tetapi baru 10%-nya yang bisa mengakses digital. Ya. Ini kan tantangan sendiri, ini PR lagi begitu ya. Jadi nggak nyampe 10% malah yang bisa Go Digital, dan ini juga membuat agak sulit begitu ya untuk naik kelas gitu, karena salah satu persyaratan kelas itu ada digital. Dan saya kira untuk UMKM yang memang perempuan yang ber-UMKM ini memang betul-betul harus didampingi ya, harus ada coaching, akses ke pelatihan harus dibuka lebar, kemudian akses untuk mendapatkan permodalan juga. Ya kalau di tempat parkir kan ada ya, perparkiran perempuan itu sendiri gitu ya. Ladies parking. Ladies parking. Ya. Itu kan satu upaya yang sangat bagus, menghargai gitu ya. Dan sebenarnya kan pertimbangan bahwa kenapa ladies parking ini bukan kemudian jadi merendahkan kemampuan menyetir perempuan, bukan, karena banyak sekali perempuan yang memberikan akses lebih mudah, lebih mudah mereka harus masuk. Bawa groceries lebih banyak gitu kan. Nah ini juga UMKM juga akses permodalan itu kita harapkan tidak sama rata begitu ya, tetapi karena perempuan ini memang betul-betul mencurahkan semuanya, dan biasanya memang kalau perempuan yang punya usaha, uangnya lari-larinya kan ke keluarga juga. Perempuan tuh kalau punya usaha nggak kemana-mana uangnya gitu. Biasanya ya untuk suami, memang untuk keluarga. Iya. Dan surveinya membuktikan itu, bahwa ketika perempuan berusaha, uangnya itu akan berputar untuk keluarganya. Jadi sewajarnya kalau permodalan itu juga dibuka luas aksesnya atau dipermudah. Tadi saya sepakat dengan Mbak Sondang, dimudahkan aksesnya untuk mendapatkan permodalan, akses untuk mendapatkan pelatihan, kemudian bagaimana membimbing sampai bisa go digital gitu. Jadi memang ini satu yang kita perjuangkan bersama-sama. Saya kira semua komisi akan memperjuangkan itu ya, terutama yang terkait dengan keuangan. Saya di 11, teman-teman juga banyak sekali menyuarakan UMKM, di 6 juga ada begitu. Kita berharap bahwa perempuan-perempuan UMKM ini bisa betul-betul mendapatkan satu akses yang benar-benar membuat mereka bisa menjadi lebih berdaya di lebih mandiri. Artinya ketika ia sudah memulai suatu usaha, kalau ada akses untuk mempermudah ia mendapatkan modal, kemudian edukasi untuk meningkatkan levelnya, ini kan akan menjadi suatu hal yang tentu sangat-sangat membantu. Tapi ini juga menarik ketika kemarin kita lihat ada bantuan presiden yang khusus diberikan kepada para perempuan. Itu kan juga sebenarnya menarik ketika sebelum-sebelumnya kita melihat ini tidak pernah dilakukan, hanya diberikan kepada kepala keluarga. Padahal
pengatur keputusan atau pengambil keputusan finansial keluarga ini adalah perempuan, begitu ya Bu Sondang ya? Jadi kalau katanya perempuan itu adalah manajer keuangannya keluarga. Manajer gitu. keuangannya keluarga. Manajer keuangan, manajer accounting, dan manajer operasional. Itu dia chief of everything gitu ya? Ya, tapi itu menarik Mbak. Tadi kalau Bu Ani sudah menyinggung bahwa harus ada kemudahan-kemudahan terhadap perempuan-perempuan untuk bisa mendapatkan akses perbankan. Sekarang pertanyaannya apakah saat ini dipermudah atau tidak? Dan saya melihat bahwa pemerintahan sekarang di bawah Pak Jokowi dan Maruf Amin itu sudah memberikan akses kepada perempuan-perempuan terhadap permodalan. Apa contohnya? Contohnya adalah kita punya satu BUMN namanya PNM Mekar. Dan itu banyak sekali nasabah-nasabahnya. Itu yang ditujukan adalah kepada ibu-ibu. Dan dan juga yang kedua adalah tidak hanya nasabahnya tidak hanya perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang memang pekerjaannya adalah ibu rumah tangga IRT. Yang kedua adalah jangan hanya cuma situ, tetapi persyaratannya harus dipermudah. Karena apa? Tadi itu kalau misalnya kebanyakan kan ini ultra mikro, bukan hanya mikro, ultra mikro, di bawahnya ultra. Jangankan dia punya agunan. Kalau biasanya kita mau pinjam ke bank ini harus ada agunannya, segala macam, ada limit dan segala macam. Jangankan punya agunan, mungkin dia untuk makan besok itu belum tentu ada gitu. Nah itu dari salah satu BUMN itu yang PNM Mekar tersebut itu persyaratannya sangat mudah. Ketika dia lihat memang barangnya atau yang diproduksi itu real, itu akan dengan sangat mudah. Ada usahanya ada begitu usahanya ya? Real. Usahanya kemudian menjadi penjaminnya begitu ya? Iya, menjadi penjaminnya. Nah itu yang saya lihat bahwa saat ini bagaimana pemerintah bersama dengan juga DPR sudah mengarah kepada perspektif kebijakan-kebijakan perspektif gender. Nah tetapi Mbak Nit dan Ibu Anis, tidak hanya sebetulnya akses kepada perbankan. Kalau akses perbankan permodalan sudah, terus next what? Kan dia harus naik level. Iya. Dia harus di coaching dari segi manajerial tadi supaya dia bisa naik bankable. Pemasarannya kepada kita tadi bicara digital. Ya. Kemudian apalagi pelatihan terhadap produknya. Jangan sampai misalnya dia sudah punya akses ya, tapi barangnya yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan, mohon maaf ya, hanya yang level-level bawah. Tetapi kan kita ingin bahwa bagaimana produk-produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh UMKM kita ini bisa go internasional, gitu ya. Nah, terhadap jadi itu mungkin maksudnya menambah daya tarik, menambah daya jual begitu ya. Ya, kita ingin daya saing. Daya saing. Kita ingin tidak hanya UMKM ini hanya penahan atau penopang, tetapi dia harus berkelanjutan, sustainable. Usaha yang baik adalah usaha yang memiliki sustainability yang panjang. Begitu kan, dari dia ultra menjadi mikro, menjadi menengah, menjadi besar. Nah itu yang harus di coaching sama pemerintah, bagaimana memiliki kami dari DPR mendorong untuk bagaimana didorong anggaran-anggaran yang bagaimana memperhatikan daripada baik itu kompetensi, kapasitas, kapabilitas daripada perempuan-perempuan untuk menciptakan produk-produk dan jasa yang benar-benar memang ya go internasional seperti itu. Betul. Termasuk kepada pemasarannya, bagaimana packagingnya dan lain sebagainya. Sekarang kita tuh punya banyak produk yang luar biasa, tetapi kalah dengan marketingnya dan promosinya. Misalnya kita contoh, kita punya produk yang namanya durian, Mbak. Durian kita itu rasanya dari saya enggak tahu ya. Dulu terkenal itu durian Medan katanya. Ternyata kemarin saya pergi ke Bogor, Bu. Duriannya enak banget, gak kalah dengan durian variannya gak kalah gitu ya. Durian Ambon katanya, ternyata mungkin dari Aceh sampai dengan Papua kita punya durian itu luar biasa. Tetapi kenapa kita bisa kalah dengan negara tetangga kita? Yang dipromosikan dan dikemas dengan begitu luar biasa dan sampai membanjiri produk dalam negeri, ya kan? Nah itu yang harus misalnya ditingkatkan atau didorong oleh pemerintah, pelatihan-pelatihan, akses kepada peningkatan daripada kompetensi daripada perempuan-perempuan, termasuk jiwa entrepreneurship. Kadang-kadang dia sudah dikasih akses permodalan, dia sudah dikasih pelatihan, tapi jiwa entrepreneurshipnya saya takut gagal. Nah itu
beda cerita lagi gitu kan. Kalau sudah saya takut gagal, ntar kumaha nanti begini dan lain sebagainya gitu ya. Karena kalau tadi Bu Anis bilang sebenarnya hanya ingin menghidupi keluarga saja. Jadi bahkan mungkin tidak terbayangkan untuk menjadi seorang entrepreneur tingkat nasional dan sampai internasional begitu ya. Jadi jiwanya ini mesti dibakar mungkin ya, harus lebih semangat gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nit. Oke, nah tapi kalau misalnya akses modal sudah terpenuhi, kemudian edukasi, saya yakin bahwa pemerintah juga banyak bekerja sama dengan pihak swasta juga, karena saya kan rasa tidak mungkin ya kalau hanya dari satu pihak saja, semua harus bekerja bersama-sama supaya sebanyak mungkin terengkuh begitu. Nah, melek hukumnya ini bagaimana? Kalau kita bicara modal, tentu kan ada resiko. Kalau kita bicara meningkatkan kelas, tentu ada resiko. Sejauh mana perempuan atau pelaku UMKM ini harus atau pentingnya mereka juga mengetahui tadi update terbaru mengenai hukum. Kalau menurut Ibu Ani seperti apa? Iya, ini memang kalau kita bicara soal sejauh mana perempuan itu harus memahami segala perangkat-perangkat untuk dia bisa memulai wirausaha. Saya kira diawali dengan begini gitu kan, tadi kebanyakan ya yang menurut penelitian ini perempuan-perempuan yang terjun ke UMKM itu kebanyakan karena memang awalnya memenuhi kebutuhan rumah tangga ya, jadi beberapa dari lebih banyak gitu ya, mayoritas mereka itu karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, membantu suami dan kemudian secara perlahan kemudian usaha ini bagus dan akhirnya berkembang menjadi usaha rumah tangga. Dan sampai di sini mereka belum tahu nih harus kemana gitu. Yang penting usaha warungan aja begitu ya, atau usaha-usaha kecil-kecilan pesanan dari tetangga kiri kanan. Sehari-hari pokoknya hidup begitu, ya, begitu untuk ya. Sehari-hari. Belum tahu bahwa ini bisa dikembangkan. Memang harus ada lembaga-lembaga masyarakat pendamping begitu ya, yang kemudian memotret gitu UMKM yang ada di tempatnya. Dan kita nih anggota DPR nih punya kewajiban itu. Kalau kita lagi di Dapil, saya sama Bu Sonang ini sama di Dapil ini, sama-sama Jakarta Timur. Ini akan melihat data di kecamatan, di kelurahan, berapa UMKM yang ada di sekitar kecamatan dan kelurahan itu. Dan kemudian apa yang sudah dilakukan, saya pernah silaturahim begitu ya, ke kelurahan, kecamatan, kemudian di situ kan ada pengurus di tingkat kecamatan yang mengurus UMKM. Itu sangat banyak dan ketika saya ketemu itu mayoritasnya ibu-ibu semua, 90% di tingkat kecamatan itu ketika diundang hadir oleh pengurus tingkat kecamatan yang membawahi UMKM itu 90% ibu-ibu semua. Dan rata-rata memang ibu-ibu dengan kapasitas pendidikan yang memang di bawah begitu. Jadi kita bicara mengenai kualitas SDM gitu ya. Betul. Dan memang ternyata dari tingkat nasional juga, dan ini yang sering saya sampaikan di rapat-rapat di Komisi 11, bahwa UMKM kita ini agak sulit naik kelas karena memang kapasitas SDM-nya, rata-rata pelaku UMKM itu, di dalam data PS juga demikian, itu pendidikannya itu SMP, SD, gitu, SMA jarang. Gitu. Jadi kalau yang SMA perguruan tinggi itu nggak milih UMKM biasanya, mereka milihnya itu begitu lulus kuliah, gimana ngelamar kerja gitu. Padahal ini baru level ya kan? Dapil ibu-ibu kan masih di Jakarta ya. Kita belum lagi bicara soal bagaimana yang jauh lebih dan survei tingkat nasionalnya begitu. Saya pernah sampaikan ke Bank Indonesia ketika mereka mau menggerakkan UMKM bahwa kapasitas SDM itu perlu dinaikkan begitu. Jadi bukan hanya ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga pelaku UMKM itu rata-rata memang pendidikan SMA ke bawah gitu. Karena kalau udah perguruan tinggi mereka tuh begitu lulus kuliah nggak UMKM akan mikir PNS yang pertama, gimana walaupun itu yang diterima 200 yang daftar 30.000 tetap aja gitu ya. Karena stabil, karena ada jaminan dan lain-lain ya. Perusahaan mana apply kemana-mana itu gitu sehingga UMKM itu akhirnya dimasuki oleh kelompok-kelompok dengan pendidikan yang rendah dan ini menjadi catatan kita memang. Dan ini yang membuat dengan kapasitas yang belum memadai, daya saing itu sulit didongkrak gitu. Jadi ini kita juga menjadi PR buat kita, bagaimana pelaku UMKM ini yang mayoritasnya ibu-ibu dan kemudian tingkat pendidikannya juga di bawah, itu bagaimana bisa ditingkatkan begitu kapasitasnya gitu. Itu tadi salah satunya adalah dengan pelatihan-pelatihan yang betul-betul bisa membuat mereka
membuat produknya itu punya daya saing. Punya daya saing, itu satu poin penting, daya saing, dan bagaimana mereka naik kelas tadi seperti Mbak Sondang bilang, dari mulai usaha ultra yang di bawah banget, kemudian ke usaha mikro kecil dan seterusnya, dan ini memang butuh waktu. Jadi sambil menaikkan kapasitas SDM pelaku-pelaku usaha kecil menengah ini, kita juga harus benar-benar ada membantu pemerintah ya. Saya kira semua punya kepentingan yang sama gitu, karena gini, kalau kita lihat skala makronya, negara maju itu salah satu syaratnya adalah lebih dari 14% ada wirausahanya gitu. Jadi 14% dari penduduk berprofesi sebagai wirausaha. Jadi kalau kita angkanya baru sekitar 3,4. Indonesia itu 3,4% penduduknya berwirausaha. Nah, negara-negara Asia Tenggara itu jauh di atas itu. Ya, kalau Cina itu sampai 11% penduduknya. Tapi kalau negara maju itu 14% dari penduduk itu berusaha, negara itu pasti maju. Kenapa? Karena akan menekan angka pengangguran gitu. Ya, kita bayangkan kalau satu kecamatan ini semuanya berusaha, ya ada pegawainya tapi ada banyak usaha, itu nggak ada yang nganggur, negara itu nggak akan karena kecamatan nggak akan kekurangan. Penyerapan tenaga kerja itu otomatis akan terselamatkan ketika banyak kemudian buka usaha sendiri. Satu contoh, ketika saya ke Jepara itu ada waktu itu cari furniture, ya. Jadi satu kampung bikinnya itu tempat tidur semua. Jadi satu desa itu tempat tidur semua. Terus kalau nyari meja makan di mana? Di kampung sebelah. Kampung sebelah tuh produksi meja makan semua. Oke, jadi ada pembagian begitu ya. Artinya apa? Tiap kampung itu, tiap warganya kerja gitu. Setiap warganya kerja, memproduksi, berwirausaha, sehingga desa itu nggak kekurangan. Kenapa? Semuanya kerja gitu. Tidak ada yang menjadi beban pemerintah, beban desa di situ, karena semuanya kerja. Ini dalam skala makronya, kalau 14% dari jumlah penduduk itu benar-benar berwirausaha, punya penghasilan sendiri, negara itu tidak akan mengalami kemiskinan, atau ada kemiskinan tapi tidak akan besar gitu ya, karena 14%-nya berwirausaha, selainnya mereka mungkin bekerja di instansi dan sebagainya gitu. Berarti sebenarnya kalau tadi dikatakan SDM, kemudian juga mengenai jiwa yang harus dimotivasi tadi, sebenarnya kan selain kendala-kendala permodalan dan lain-lain yang memang harus disupport, tapi kesadaran bahwa berwirausaha ini tidak sekedar untuk menghidupi diri dan keluarga, tapi juga bisa mengangkat jauh lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya ini kalau yang ditemui oleh ibu-ibu di dapil, karena dapilnya sama ya, ditemui ketika turun langsung bertemu dengan para ibu-ibu pelaku UMKM, itu permasalahan utama, salah satunya. Ya, jadi kalau yang namanya kita berwirausaha, kita memberikan pelatihan dan hidup semuanya, itu kan akan menimbulkan multiplier effect. Multiplier effect artinya dia ada penyerapan tenaga kerja, ketika penyerapan tenaga kerja banyak artinya ada uang yang di-spending, uang yang diterima dan yang akan di-spending. Ya, perputaran ekonomi berjalan. PDB itu kan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi produk domestik bruto kita itu besar adalah consumption, government spending, dan investasi serta ekspor dan impor. Nah, ketika penyerapan tenaga kerja ada, artinya ada consumption di sana. Nah, pertanyaannya lagi adalah Mbak Nita, yang menarik adalah kalau semua orang akhirnya berwirausaha, siapa yang beli, siapa yang mengkonsumsi daripada produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari kemarin, ada banyak yang bertanya, Bu, semua orang berwirausaha, siapa yang beli sekarang? Begitu. Nah, pemasarannya bagaimana dan sebagainya. Nah, inilah peran pemerintah. Salah satu PDB yang kita yang besar adalah salah satunya government spending. Kami mendorong bagaimana pemerintah di kementerian-kementerian itu banyak sekali anggaran-anggaran. Itu bagaimana untuk memasukkan daripada produk-produk UMKM yang penyerapan daripada produk-produk UMKM. Misalnya, kalau misalnya pemerintah ada rapat-rapat dan lain sebagainya, itu ada banyak sekali UMKM yang bergerak di bidang sektor makanan. Nah, itu bagaimana supaya penyerapan daripada produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM ini sehingga mereka laku terjual, perputaran. Nah, tadi seperti yang disampaikan ada mebel dan lain sebagainya. Proyek-proyek pemerintah maunya kita harapkan supaya anggaran-anggaran ataupun proyek-proyek tersebut bisa memasukkan daripada produk-produk yang dihasilkan usaha mikro kecil dan menengah. Jadi konsumsi lokal akan diutamakan begitu ya? Betul sekali. Karena kalau tidak didukung oleh
salah satu kebijakan yang memperhatikan daripada hasil-hasil produk UMKM ini siapa, begitu loh. Nah itu yang kita dorong dari, terutama karena kami di Komisi 6, kami dorong kepada kementerian-kementerian yang bermitra dengan kami seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan lain sebagainya untuk menyerap daripada hasil usaha mikro, kecil dan menengah. Dan kalau Kementerian Perdagangan itu kan menggaungkan cintailah produk-produk Indonesia, aku bangga buatan Indonesia. Salah satunya apa? Ya kementeriannya dulu gitu. Kementeriannya dulu yang menyerap daripada mencintai produk tersebut termasuk UMKM-nya. Karena kalau tidak dilakukan atau diserap oleh kementerian-kementerian ya karena itu salah satu faktor dari yang terbesar dari PDB ya, government spending tadi. Ya, kita banyak belajar dari negara-negara lain, negara-negara tetangga yang mereka sangat kuat dalam produk lokalnya dalam negeri sendiri karena ada fase katakan jangka menengah dan juga jangka panjang ketika warganya ini mengonsumsi produk lokal sehingga tidak hanya di bibir saja bilang cinta produk lokal tapi juga memang benar-benar membeli dan kemudian otomatis akan mendorong untuk perbaikan kualitas ya. Kalau tadi kan kita bilang soal dari bolak-balik adalah kualitas karena produknya sebenarnya sudah ada, ragamnya sudah banyak, potensinya juga sudah ada, tapi kualitas ini kemudian menentukan ibaratnya gimana mau dipasarkan kalau kualitasnya juga masih sebegitu-sebegitu aja. Nitya mau bergerak lagi ke masalah pemasaran berarti. Bu Sondang tadi sudah sempat menyentil soal go digital begitu ya. Bu Anies juga sudah bilang bahwa SDM ini perlu ditingkatkan supaya mereka juga mampu bekerja dengan masa sekarang begitu ya ibaratnya dengan digitalisasi kemudian juga perkembangan teknologi. Kalau kita lihat dari datanya sendiri, sebentar Nitya cek riset Google itu menyebutkan bahwa 48% perempuan mengakses internet lebih dari sekali dalam sehari. Ini kan sebenarnya potensi. Ini betul, mengakses internet lebih dari sekali dalam sehari. Nitya nggak tahu ini apakah termasuk live streamingnya sinetron Ikatan Cinta ya, Nitya nggak tahu ya. Tapi artinya kan sebenarnya jempolnya ini sudah terbiasa begitu ya, mencari kebutuhan, kemudian juga mungkin melihat apa sih tren pasarnya, potensi untuk perempuan-perempuan yang memiliki UMKM untuk mengembangkan gitu. Nah, dengan faktanya seperti ini, bagaimana caranya supaya ada kebijakan publik yang memanfaatkan potensi ini gitu. Aku ke Bu Anies dulu deh, Nitya ke Bu Anies dulu. Monggo Bu. Ya, tadi saya sudah paparkan data bahwa dari 64,2 juta unit UMKM yang ada di Indonesia, itu baru 10% yang go digital. Ya, artinya itu masih sangat yang kecil. Serius ya artinya ya. Begitu, itu masih sangat kecil ya. Dan memang untuk bisa go digital ini kita perlu bertanya sebenarnya masalahnya di mana begitu ya. Kok kayaknya agak sulit begitu ya. Dan kita melihat juga bahwa go digital kan tidak hanya masuk marketplace, tidak hanya dia bisa dagang di Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Tapi bagaimana dia bisa membuat mulai dari manajemennya sampai kemudian teknologi digital ini juga digunakan untuk produk yang berdaya saing gitu. Ini perlu pelatihan gitu. Dan memang salah satu nanti konsekuensi dari go digital ini tenaga kerja akan berkurang pasti. Bentuknya mungkin ya, bentuk profesinya akan berubah begitu. Tenaga kerja. Jadi sekarang itu kan UMKM itu yang dianggap paling banyak menyerap tenaga kerja. Dia 99% tenaga kerja Indonesia itu adanya di UMKM. Gitu. Jadi UMKM gitu. Dan go digital ini ada sisi lainnya ya, ketika memang beberapa pekerjaan sudah diambil alih oleh teknologi digital, itu nanti akan mengurangi tenaga kerja, itu sudah ada surveinya. Ya, nah ini harus diantisipasi, artinya begini, tenaga kerja yang mana akan terkurangi, yang tidak go digital gitu loh. Tenaga kerja mana itu? Kalau yang mereka melek digital dan mereka mengasah kemampuannya, itu akan terus ikut begitu. Tapi kan sebenarnya disrupsi digital ini kan udah bukan lagi sesuatu yang kita tunggu-tunggu gitu kan, it's happening now, ini sudah terjadi sekarang begitu. Tapi datanya di Indonesia ini kan tidak hanya Jakarta Mbak ukurannya, tapi seluruh Indonesia masih banyak. Sekarang contoh aja PJJ, pembelajaran jarak jauh gitu, itu emang masalahnya di pelosok, di Jakarta juga banyak gitu.
sekolah anak saya itu di Jakarta gitu. Terus tidak tiap hari PJJ, kenapa? Tidak bisa Bu tiap hari karena tidak semua keluarga itu punya satu HP untuk satu anak gitu. Oke. Sehingga begitu, itu aja contoh kecil saja bahwa guru itu tidak semudah yang kita bicarakan. Realitanya adalah digital itu memerlukan Infrastruktur yang memadai, infrastruktur yang gitu. jelas, ya. Ya, gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya di sini kita meminta para perempuan yang memang partisipasinya besar sekali di UMKM untuk go digital, tapi kemudian tidak disiapkan perangkatnya, kemudian juga sinyalnya mungkin ya tidak memadai, aksesnya dan lain-lain. Itu contoh kecil PJJ kita udah ketataran setengah mati gitu. Ini kayaknya curhatan pribadi dari lebih dari ibu itu di rumah. Ya itu contoh kecil ya. Dan itu kan termasuk artinya membagi perhatian perempuan sebagai pelaku UMKM ketika ia harus menjalankan peran ganda tadi ya. Kita belum bicara masalah itu, masalah tanggung jawab tadi gitu, masalah support tadi gitu. Oke, cukup pelik artinya ya Bu ya kalau kita ngomongin go digital. Yang kita gaungkan untuk membekali go digital itu perlu bukan saja pelatihan untuk orang bisa melek digital, tapi juga menyediakan segala perangkatnya. Kita nggak bisa orang ayo digital gitu, tapi dia punya perangkatnya saja enggak. Kalau punya, apakah dia bisa mengoperasikannya juga enggak gitu. Mungkin kalau WA iya gitu. Tapi kalau untuk bagaimana membuat usahanya itu dengan promosi digital, membuat desain produknya bagaimana, tadi kemasannya seperti apa, itu jadi kan tidak hanya e-commerce, tidak hanya platform e-commerce, tapi misalnya website platform gitu yang digunakan. Karena kan kita ngomongin soal meningkatkan level gitu ya Bu Sonang ya. Jadi betul sekali ya tadi yang disampaikan oleh Bu Anis tadi. Persoalan digital ini kita PR-nya memang masih banyak, tapi COVID-19 memaksa kita dan mengajarkan kita we have to go through it. Kita harus masuk di dalamnya. Gitu. Kita dipaksa untuk masuk ke sana, dan sebenarnya mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus masuk. Pasti akan masuk ke sana. This is the biggest disruption ever ya. Disruption, dan akhirnya nanti yang namanya globalization itu bukan sesuatu keniscayaan lagi. Itu kita sedang menuju ke sana. Nah, yang menariknya adalah kita ini kan Indonesia itu adalah satu bangsa yang cukup besar, 267 juta jiwa, dan itu bisa dikatakan berkahan, bisa juga kebencanaan. Nah, keberkahan kalau misalnya kualitas dari SDM kita itu bagus, itu kita akan menjadi ya diprediksi 2045 waktu Indonesia emas kita akan menjadi the fourth economic biggest, the strongest gitu kan. Tapi kalau dia tidak baik kualitas SDM-nya ya itu akan menjadi bencana. Nah, yang menariknya lagi adalah soal marketing. Kita jangan sampai menjadi pasar. Sekarang dengan adanya digitalisasi, dengan adanya penggunaan big data, tren-tren daripada consumer behavior itu sudah dengan sangat mudah sekali didapatkan. Gitu. Tidak perlu pakai analisis segala macam, dengan algoritma dan lain sebagainya dari big data itu sudah akan tahu. Oh, sekarang di Jakarta lagi tren baju warna orange misalnya yang seperti saya pakai. Saya kira salah satu bentuk support terhadap keberadaan Bu Anis nih hari ini. Saya jadi ini nama Mbak Sonang nih. Aduh, ini teman-teman ya, orange ini adalah warna baru. Warna baru ya. Makasih Kak Sonang. Tapi this is a good thing. Saya senang melihat perempuan saling mendukung perempuan satu sama lain ya. Karena memang menghadapi yang seperti ini kita harus sama-sama saling bergandeng tangan sebenarnya. Kolaborasi betul. Kolaborasi. Jadi seperti itu. Jadi dengan rentang usia sekarang misalnya umur 20 sampai 25, oh dia lagi senangnya model rambut katanya yang seperti saya ini misal gitu. Jadi kita produksi sebanyak-banyaknya warna rambut seperti ini, itu akan seperti itu. Nah, persoalannya Mbak, Indonesia punya enggak nih big data ini? Oke. Ya kan? Ya, saya ingat Komisi 6 pernah bahas itu ya, mengenai persoalan UMKM sekarang adalah persoalan data, big data. Ya, karena kalau kita tidak memiliki satu big data dan kita kuasain pemerintah, jangan sampai ini dikuasai oleh pihak asing. Karena kalau pihak asing yang menguasai, ya sudah kita akan jadi market, bukan menjadi leader. Kita akan menjadi market karena ini bukan sesuatu yang rahasia lagi bahwa China itu dengan sangat kekuatan powernya itu mereka sudah tahu Indonesia itu salah satu market yang luar biasa. Barang-barang mulai dari tekstil, alas kaki, dan segala macam perintilan fashion itu benar-benar mereka produksi, dan itu betul-betul memang digemari oleh masyarakat Indonesia. Jadi jangan sampai hanya menjadi konsumen saja. Ini jadi harus menjadi PR, salah satu PR terbesar daripada pemerintah
Big data itu harus dikuasai dan harus bisa dianalisis untuk bagaimana menjadi suatu kekuatan ekonomi kita. Bahkan kalau dimungkinkan adalah kita memiliki big data daripada analisis big data dari negara-negara lain. Sehingga kita tahu, oh trennya di dunia tuh sekarang sedang ini. Jadi kita harus memproduksi ini dan itu diproduksi oleh UMKM kita seperti itu. Nah itu yang paling penting gitu loh. Jadi apa namanya, ada ketersinambungan antara big data dengan pemerintah dengan produsen-produsen kita. Tidak hanya produsen-produsen besar tetapi termasuk UMKM, itu yang paling penting. Karena ini untuk juga menjamin siapa yang akan membeli kalau semuanya memproduksi, begitu ya? Nah itu dia, karena kalau misalnya kita produksi misalnya baju warna orange, oh ternyata sekarang enggak warna orange begini, sekarang bukan warna bunga tulip lagi, sekarang bunganya bunga mawar yang ukurannya misalnya diameternya 30 cm atau 40 cm. Dan tren itu kan perubahannya cepat sekali. Nah perkembangan seperti itu cepat sekali. Nah itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dalam hal namanya apa namanya, tidak hanya tadi secara infrastruktur. Infrastruktur saya yakin dengan nanti apa namanya kita pemulihan ekonomi nasional kita akan cepatlah terbangun infrastruktur dan dengan apa namanya BUMN kita saat ini dengan Telkomsel, saya yakin akan cepat terbangun kalau dari segi infrastruktur. Dan yang namanya pengetahuan dalam teknologi digitalisasi dan teknologi informasi, saya yakin dengan setiap hari katanya 40 sampai 50% ya, berarti artinya dari 24 jam 12 jam dia pegang HP terus begitu kan, kapan tidurnya kapan masaknya gitu kita nggak tahu. Itu akan cepat kok, dengan apalagi platform e-commerce dan lain sebagainya, saya yakin bisa pemasaran dan marketing ini. Tetapi masalahnya adalah kita bagaimana bisa mengetahui consumer behavior, itu yang paling penting. Sehingga kita tahu UMKM kita ini harus bergerak kemana, dan nanti Kementerian Koperasi dan UMKM itu meng-coaching kepada UMKM yang ada di bawah. Oh sekarang itu harga trennya seperti ini. 5 tahun lagi, jadi kita lebih leader, bukan followers. Ya. Dengan kita menciptakan tren gitu ya. Kalau kita punya big data itu kita kuasain, kita menjadi leader, tidak followers. Jangan nanti, oh sekarang lagi trennya ini, produksi ini udah nggak laku gitu loh. Kita harus memikirkan, oh nanti kira-kira kita akan bikin 4 tahun, 5 tahun, bla 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 segala macam. Ini loh trennya. Jadi kamu produksi mulai sekarang begini. Nah itu mungkin nggak terjadi. Kalau dari komisinya Bu Anies kan kita melihat kan tentu support dari perbankan ini kan harus luar biasa gitu. Kita mau bikin A, B, C dan D gitu. Itu kan semua kan butuh permodalan. Artinya kalau kita lihat perbankan sebenarnya juga sudah mulai ke pelosok-pelosok, mereka menurunkan agen-agen, mereka mulai memanfaatkan big data yang dimiliki oleh perbankan. Ya bank masing-masing, Himbara kan luar biasa, mereka punya datanya itu. Itu mungkin nggak kemudian membantu atau mensupport tadi gitu, mensinkronkan big data tadi untuk akhirnya menentukan consumer behavior. Ke Ibu Anies dulu dong kalau begitu, nanti baru aku tekokin ke Bu Sonda gitu. Ya harusnya bisa dong, bisa. Harusnya bisa. Tinggal bagaimana ini goodwill dari setiap masing-masing kementerian lembaga untuk bagaimana bisa menyatukan visi, jangan lagi gue, lo gitu kan ya. Tidak ada lagi lah zamannya kamu, engkau gitu ya. Gitu. Jadi ada kolaborasi, ada namanya sinkronisasi bagaimana menghubungkan antara tadi consumer behavior, big data dan lain sebagainya. Sampai nanti UMKM itu pun di coaching. Ini seperti ini loh kualitasnya, seperti ini loh warnanya, dan jangan lupa QC itu penting. QC itu penting, dan yang terakhir kan kalau itu profit, people dan planet, keberlangsungan, sustainability itu penting sekali. Sustainability penting sekali. Nowadays tidak ada negara yang tidak ngomongin tentang sustainability. Jangan kita bikin misalnya furniture yang di Jepara tetapi merusak daripada lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian ada tanggung jawab kembali kepada lingkungan tadi ya. Karena semuanya nanti akan semuanya akan nanti berujung kepada sustainability development begitu. Oke. Bu Anies boleh ditanggapi. Artinya bagaimana ini tidak lagi menjadi rencana belaka, support memanfaatkan big data tadi, kalau misalnya memang lebih mudah dari memanfaatkan dari akses modal, apakah itu mungkin, dan pertanyaan itu adalah kapan ini bisa dilakukan gitu, seberapa cepat parlemen bisa mendorong kementerian-kementerian untuk mewujudkan hal ini. Sebenarnya sudah dilakukan Mbak Nit ya, dan kalau dari laporan-laporan disampaikan mereka pada saat rapat sudah jor-joran sebetulnya bantuan itu diberikan kepada UMKM ya, hanya saja memang belum merata. Jadi
Misalnya dari sekian, ini juga masalah data lagi akhirnya gitu. Belum semua UMKM mendapatkan bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga dari bank-bank himbara tadi, belum merata. Memang ada UMKM yang kemudian dibimbing secara khusus ya oleh saya ambil contoh oleh Bank Indonesia misalnya, karena saya pernah datang ke tempatnya dan itu memang dibimbing mulai dari awal, kemudian dimodalin, mesin-mesinnya dilengkapi semua sampai kemudian dia bisa go internasional dan kemudian membimbing UMKM di daerahnya. Itu ada di situ di waktu itu di Jawa Tengah saya ke sana. Jadi ada benar-benar keberlanjutan lagi ya, tidak berhenti sampai situ saja. Dia ngambil satu yang kemudian dia coach benar-benar itu dimodalin semua tuh dari mesinnya dari semuanya dan kemudian dari produknya sampai berdaya saing dan sampai bisa ekspor. Dan kemudian setelah itu mereka punya tugas untuk membimbing UMKM yang ada di daerahnya. Itu saya kira itu satu model yang sangat bagus yang dilakukan oleh Bank Indonesia waktu itu dan saya memberikan apresiasi saat itu. Dan itu sudah dikembangkan juga ke beberapa, jadi ngambil pilot project dulu, kemudian terus membimbing itu. Jadi sudah berjalan sekarang, tapi catatannya satu tadi gitu, bahwa memang kapasitas SDM UMKM itu yang perlu kita tingkatkan. Jadi dimanapun kita nengok UMKM itu rata-rata memang SMA ke bawah. Ya, dan ini diakui juga oleh pihak yang selama ini membantu UMKM itu, memang kapasitas SDM itu juga sangat mempengaruhi sehingga meningkatkan leverage mereka tuh agak sulit gitu. Dan alhamdulillahnya kampus-kampus sekarang sudah mulai menjadikan mata kuliah kewirausahaan itu menjadi mata kuliah wajib gitu. Jadi saya juga dosen dan saya sempat mengajar mata kuliah kewirausahaan gitu. Jadi dulu kewirausahaan itu hanya ada di Fakultas Ekonomi. Sekarang kewirausahaan itu bisa diajarkan di fakultas-fakultas yang lain gitu. Karena wirausaha ini bagaimana orang-orang berpendidikan tinggi gitu itu juga mau terjun ke wirausaha sehingga mereka dengan kapasitasnya ini bisa kemudian membimbing atau membuat UMKM-nya itu lebih naik gitu loh, lebih naik. Jadi mensupport gitu. Artinya begitu ya. Dia sendiri bisa, kemudian dia bisa mensupport yang di bawahnya. Yang di BI itu ya berhasil karena memang CEO-nya dari UMKM itu lulusan ini CEO S2. Beneran ya. ini udah ini CEO jadi beneran. Setelah saya tanya ini kok kan dia presentasi, kok pinter banget gitu ya, saya tanya dari mana, lulusan S2. I see. Manajemen. Okay. Jadi memang pendidikan itu sangat mempengaruhi kualitas UMKM. Ya, makanya kita berusaha juga untuk bagaimana agar mereka ini mendapatkan semacam peningkatan kapasitas begitu. Jadi di samping juga produk, peningkatan produk berdaya saing juga kapasitas mereka sendiri gitu yang agar bisa menerima lebih banyak begitu ya, menerima informasi atau mengakses informasi atau belajar untuk menjadi orang-orang yang dengan tingkat pendidikan yang memadai gitu. Ya, jadi ini satu catatan penting memang kapasitas, karena kita bicara daya saing, tapi kapasitas SDM yang ditingkatkan itu agak sulit sampai sekarang. Tidak terkejar artinya begitu ya. Kalau kita mau berapa targetnya 10 juta UMKM go digital kalau itu saya yang tidak sudah salah, 10 juta itu yang sudah go itu digital. Yang sudah Kan jumlahnya 64,2, berarti masih ada 54,2 yang belum. Jadi masih banyak yang belum dibandingkan yang sudah. Ya, dan ini yang terus dilakukan dan saya kira semua sudah berusaha ya, pemerintah sudah berusaha, Bank Himbara berusaha, Bank Indonesia juga banyak sekali dan termasuk program unggulan 2021 mereka adalah meningkatkan kapasitas UMKM, SDM dan produk UMKM. Kalau dilihat dari, artinya pandemi kan sebenarnya belum berakhir. Ya. Ada beberapa keterbatasan yang masih belum bisa dilakukan, baik dari segi pemberlakuan kebijakan, kemudian juga dari mendorong UMKM ini untuk kemudian bergerak lebih luas. Tentu ada batasan-batasan. Tapi apa yang paling tidak bisa direncanakan agar ketika sudah jauh lebih baik, ketika kita benar-benar bisa menyambut the new normal tadi, tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia sudah mulai pulih begitu, kita tidak kaget, jadi jauh lebih siap. Apa kalau saya bisa bilang prioritas utamanya yang harus disiapkan dari sekarang menurut Ibu Sondong apa? Ya. Tadi kalau apa yang perlu dipersiapkan,
sebetulnya adalah yang pertama tadi infrastruktur ya. Infrastruktur. Tanpa infrastruktur yang baik, yang memadai akan sulit juga karena kita sekarang sudah eranya digitalisasi dan teknologi informasi semua. Semuanya sudah going global, kita bisa bertransaksi dengan sangat mudahnya tanpa memikirkan boundaries antar negara gitu kan. Nah, jadi dengan adanya infrastruktur tersebut pasti saya yakin namanya sifat nature-nya manusia itu akan self belajar juga kok sendiri gitu. Dengan berbagai macam pelatihan video-video pelatihan di YouTube lah, di Instagram lah, di TikTok lah, ya. Cara bagaimana memasak. Itu termasuk salah satu platform pemasaran yang luar biasa efektif loh. Betul sekali, dan bukan hanya pemasaran, sarana belajar. Sarana belajar untuk meningkatkan kualitas sekarang tidak lagi perlu dengan tatap muka. Gitu ya, dengan ini. Dengan Zoom, dengan dengan online, dengan belajar sendiri dari platform-platform itu sudah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari semua sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Tapi kuncinya itu, pertama infrastrukturnya harus semuanya merata. Nah, yang kemudian kedua adalah kita bagaimana tadi memunculkan sifat wirausaha itu nggak gampang loh ternyata. Dengan nanti misalnya kita sudah melatih SDM, pendidikannya bagus, S1, S2, kadang-kadang dia tidak mau juga menjadi wirausaha. Mereka menyamannya, saya mau apply, nyari amannya adalah saya mau apply ke multinational company. Dengan gaji standar seperti karena misalnya di negara-negara tetangga. Jaminan stabilitas karena tadi ya. Karena dia kalau dengan saya berwirausaha, saya harus ngulik dari awal. Saya harus, pokoknya saya nggak tidur 24 jam mungkin ya, memang karena di awal memang seperti itu. Yes, resikonya dengan berwirausaha pasti itu karena responsibility-nya dia yang tanggung. Atau karena kalau kita konteksnya adalah bicara mengenai perempuan yang memiliki juga tanggung jawab sebagai misalnya sebagai ibu, sebagai orang nomor 1 di rumah yang dicari kalau ada apa-apa. Jadi ada tanggung jawab ganda tadi kalau Bu Anies bilang. Jadi mindset itu harus mulai dibangun, bukan hanya ketika dia mulai kuliah. Saya rasa mindset untuk bisa berwirausaha, kalau tadi data yang dibilang negara maju 40%, 14% yang memiliki wirausaha, ya saya pikir ini adalah harus salah satu menjadi dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk bagaimana membangkitkan wirausaha dan kegigihan. Karena wirausaha itu nggak gampang ya, kita apply punya modal kemudian gagal dan tidak mau mencoba lagi, ya failed sudah. Jiwa-jiwa atau mindset wirausaha itu benar-benar harus dibangun sedemikian sehingga supaya itu benar-benar ketika dia mendapatkan level pendidikan apapun dia tidak berhenti menjadi, mohon maaf ya, bukan saya maksudnya menjadi karyawan, tapi kan itu multiplier effect yang kita harapkan ya tadi ya. Nah gitu. Jadi itu yang saya harapkan. Nah, dengan adanya seperti sekarang millennials itu saya termasuk masih milenial nih Mbak. Milenial batas akhir ya. Milenial di ujung gitu. Nah, karakter milenial itu sekarang berbeda memang, sangat-sangat berbeda sekali dengan bagaimana dengan teknologi digitalisasi itu mereka ada satu bukan tidak mau diatur tetapi punya gaya tersendiri. Nah, flexibility, agility ya. Nah, itu yang harus gimana ya saya bilang, itu harus dibangkitkan kepada generasi-generasi yang di bawahnya lagi, generasi alfa. Itu yang perubahan mindset dunia ini benar-benar disruptionnya luar biasa sekali begitu. Itu yang harus dibangkitkan dan mindset itu yang harus dibangun. Karena tidak cukup kita hanya punya pelatihan kompetensi, saya bisa punya masak, saya bisa bikin furniture dan lain sebagainya. Tapi kalau itu tidak dituangkan dalam benar-benar wirausaha yang usaha yang sustainability, tidak ada gunanya begitu. Bukan tidak ada gunanya, artinya ya sayang sekali gitu loh. Nah, itu yang harus benar-benar bagaimana caranya, apakah itu dimasukkan soft skill tersebut tadi di dalam kurikulum pendidikan formal kah? Itu yang perlu dipikirkan gitu ya, salah satunya. Itu mungkin jadi dari infrastruktur, terus tadi mindset ya, cara mindset berpikir, kemudian tadi itu akses perbankan dan permodalan saya yakin sudah berjalan dan itu harus semakin ditingkatkan lagi, begitu. Kalau dari Ibu Anies bagaimana? Ya, saya mendukung nih apa yang disampaikan oleh Mbak Sondang, terutama terkait dengan tadi mindset ya. Jadi memang kayaknya dari dulu kalau misalnya kita nyekolahin anak gitu ya,
Apa sih harapan orang tua ketika nyokolain anak sekolah tinggi-tinggi misalnya kan, kerja, mapan, nikah, punya ini punya itu gitu. Tapi jarang orang tua yang memacu anaknya untuk berwirausaha, dan nggak sedikit juga mindset itu wirausaha itu nggak jelas gitu ya. Apa kerjanya nggak jelas gitu. Yang jelas itu sudah di dikasih kantor label apa, tidak jelas gitu ya. Kan? Yang jelas adalah kerjanya di mana, kantor apa gitu. Sedangkan kalau usaha nih apa kerjaannya, bingung kerjanya apa ya gitu dia sendiri. Nah ini yang memang masih banyak dominan di sini. Makanya itu tadi akhirnya pelaku UMKM itu diisi oleh yang kapasitasnya SMA ke bawah. Karena nggak ada pilihan, ngelamar kemana-mana nggak diterima, ya kan, akhirnya pengusaha gitu loh. Sementara yang sekolahnya tinggi, pikirannya adalah selesai itu ya apply, dan paling banyak lulusan itu pengennya PNS gitu, ya karena ini kan jaminan gitu. Ini yang saya kira membuat kita menjadi sampai saat ini baru 3,41% yang menjadi usaha dari 268 juta penduduk Indonesia. Dan jalan keluarnya adalah tadi saya sampaikan dan Mbak Sona juga sampaikan, jadikan ini menjadi bagian dari kurikulum pendidikan. Dan sekarang sudah di S1 sudah ada mata kuliah kewirausahaan, ya sehingga di sini mahasiswa bukan hanya diiming-imingin dengan kerja di kantor gitu, tapi bagaimana mereka memiliki jiwa entrepreneurship gitu, bagaimana mereka memiliki mental karakteristik dari berwirausaha. Artinya mahasiswa ini diberi bayangan bagaimana itu wirausaha, dan karena itu 1 tahun kuliahnya ya, 1 tahun menerima materi tentang wirausahaan, diharapkan mereka dari situ punya mindset yang punya second opinion gitu loh. Jadi kan gini, orang kalau nggak punya bayangan susah dia untuk ini. Tapi ketika dia diberikan kuliah itu, paling tidak selama 1 semester begitu ya, ada mata kuliah itu, dia kan jadi punya second opinion tuh gitu. Buat ternyata kerja tidak hanya harus di kantor kok, tapi bisa juga kerja itu bagaimana berwirausaha, dan itu harus ada bekalnya. Betul. Jadi yang sekarang sudah berjalan itu ditingkatkan lagi, dan tidak hanya di Fakultas Ekonomi, tapi juga di fakultas lain. Dokter bisa kok berwirausaha gitu ya. Mbak Nitya juga bisa berusaha, banyak juga yang itu. Jadi artinya membuat wirausaha ini menjadi suatu yang bergengsi juga, selain kerja kantoran, selain PNS gitu, membuat wirausaha ini menjadi berkelas juga. Ya. Jadi orang jadi usaha itu keren, bukan hanya orang-orang yang di kantor, bukan hanya orang ini, tapi wirausaha itu keren gitu. Itu yang penting. Saya punya pengalaman nih, saya punya pengalaman dulu waktu di kampus. Kita dulu kan suka bikin acara, namanya juga aktif mahasiswa. Nyari dana Mbak, wah itu kita jualan apa, bikin apa, itu salah satu bentuk wirausaha loh. Tapi begitu lulus teman-teman saya kantoran semua. Nah itu, jadi sebenarnya wirausaha itu tuh ada, tetapi bagaimana untuk men-trigger gitu loh. Ya, artinya bagaimana itu tidak hanya dijadikan sebagai kegiatan sehari-hari. Kampus tapi ada inkubator bisnis sekarang. Jadi di mata kuliah kewirausahaan itu, kampus diharuskan membuat inkubator bisnis. Jadi mahasiswa yang memang punya minat untuk wirausaha itu disiapkan oleh kampus untuk dia berkembang gitu. Jadi jadi kan dari sekian yang daftar berapa, inkubator bisnis itu adalah ruang untuk mereka dikembangkan wirausahanya sampai kemudian bisa jadi mengeluarkan usaha gitu. Jadi ketika itu mereka lulus, mereka sudah siap dengan mindset dan juga dengan modal-modal ada dasar inkubasi gitu ya. Inkubatornya di kampus. Oke. Itu adalah bagaimana cara untuk memupuk jiwa tadi, memberikan modal awal jauh lebih dini kepada mahasiswa-mahasiswa, tapi juga PR-nya adalah bagaimana mereka yang sudah berkecimpung tadi kan, bagaimana mereka yang sudah memiliki usaha sekarang SDM-nya ini bisa ditingkatkan kualitasnya. Pengalaman saya di kampus saya, yang daftar kebanyaknya laki-laki ya. Mungkin karena perempuan tadi merasa bahwa masih ada pilihan lain ya begitu. Nanti masih ada suami, masih ada mungkin begitu. Mindset tadi kita karena banyak juga sebenarnya kan fakta yang tidak dihindari ketika akhirnya perempuan terjun menjadi pelaku UMKM karena mereka tidak punya pilihan sebenarnya. Laki-laki merasa dia yang harus membiayai rumah tangga, daerah apa, sehingga dia yang banyak daftar itu laki-laki. Itu dia berkarya ya. Padahal memiliki usaha sendiri adalah satu bentuk
bahwa ia bisa mandiri secara finansial. Itu salah adalah satu mindset juga tuh. itu adalah yang bisa memotivasi perempuan juga supaya lebih bisa berdaya begitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini bukan perkara gampang, apalagi kita bicara ada jutaan orang di sana yang tidak memiliki akses kepada perbankan misalnya, atau mereka harus tingkatkan kualitas SDM-nya tadi, atau juga sesederhana bahwa mindsetnya harus diubah sedikit saja, bahwa memiliki usaha merupakan bentuk mandiri secara finansial, membuat perempuan semakin berdaya. Terima kasih Bu Sondang, terima kasih Ibu Terima Anis. kasih, Bu Mudah-mudahan Nitya. obrolan kita ini juga bisa apa ya tadi dia bilangnya, motivasi lah ya, motivasi semangat para perempuan, berapapun usia Anda, dimanapun Anda berada, ini adalah langkah kecil yang Anda harus ambil, berani untuk lebih berdaya. Dalam rangka Hari Perempuan Internasional, Nitya berharap bahwa semua perempuan di Indonesia lebih bisa berdaya dan lebih percaya kepada kemampuan dan potensi dirinya tadi. Terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan Terima kasih waktu kembali. untuk kami. Terima Terima kasih, kasih Mbak juga Sondang. Anda yang sudah menonton. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga sehat. Nitya imbau kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Saya Nitya Anissa pamit. Bye.